Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini gua akan absen dulu ya. Takut ada yang nggak masuk gitu ya. Nisa Hadir, Bu. Jana hadir Bu. Nurul Hadir, Bu. Diva Sakit, Bu. Sakit. Dini Izin. siapa lagi? Dika Izin, Bu. Lagi kondangan. Akbar. Sakit. Ada berarti yang masuk itu Jana, Nurul sama Nisa ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Ada yang tahu ketentuan puasa itu apa? Puasa itu menahan makan. Makanan minuman. Puasa itu apa? Siapa yang tahu? Puasa itu apa? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu. Nih, jadi puasa itu dalam puasa menurut istilah dikenal dengan siam atau shaum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat dan rukun tertentu. Allah berfirman yang artinya, makan dan minumlah hingga terang bagimu bening putih dari bening hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Itu Quran dari surat Al-Baqarah ayat 187. Oke. Sekarang syarat wajib puasa. Ada yang tahu syarat wajib puasa itu ada berapa? Saya, Bu. Ya, Ada 5. ada 5. Apa aja? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang Ya. keempat mampu atau kuat melakukannya, yang kelima suci dari haid dan nifas atau khusus bagi kaum wanita. Mantap. Beri tepuk tangan. Ya, jadi syarat wajib puasa itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu. Atau kuat melakukannya. Iya. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Baik. Udah pada pinter ya? Iya, Ya, Bu. Terus selanjutnya syarat sah puasa. Ada yang tahu syarat sah puasa itu? Ada berapa, Nurul? Ada kurang tahu ya, Bu ya? Kurang tahu aja sih. Saya, Bu. Ada 4, Bu. Iya, yang pertama apa, Nak? Yang pertama itu Islam. Yang kedua Yang kedua membaik. Mumayyiz Atau bisa membedakan.
sebelumnya boleh dilakukan setelah terbit fajar itu berarti misalkan kita belum melakukan makan dan minum. Itu boleh ya, kalau misalkan itu puasa sunnah. Terus yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Selanjutnya sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama sahur. Yang kedua mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga menyegarkan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Yang keempat membaca doa ketika berbuka puasa. Yang kelima meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang keenam memperbanyak amal soleh terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Siapa yang biasanya kalau bulan Ramadan membaca Al-Quran? Saya, Bu. Yang benar, Nurul. Bener Ibu. Oke, yang ketujuh iktikaf. Iktikaf ya, bisa bukan iktikaf. Ya Ibu. Selanjutnya hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan. Kita kalau misalkan lagi berpuasa, kita tidak boleh berkumur berlebihan, itu gak boleh. Yang kedua, menyikat gigi. Bersiap matahari itu tidak boleh karena makruh ya. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Itu nggak boleh kalau misalkan kita lagi masak. Incip. Itu nggak boleh ya, Jana. Yang keempat, Memperbanyak tidur. Jangan tidur mulu dari pagi sampai sore, Jana. Nggak boleh tidur. Yang selanjutnya berbekal atau disuntik. Itu nggak boleh ya. Selanjutnya sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Itu tidak boleh karena hal yang makruh ketika puasa. Oke anak-anak, apakah Ibu udah dijelaskan ini? Apakah kalian mau bertanya? Siapa yang mau nanya? Tidak Ya Ibu. Bu. Oh, udah paham semua ya? Ya, insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya puasa itu menahan atau mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan. Seperti apa? Seperti makan dan minum. Oke, karena waktu sudah menunjukkan ganti pelajaran, Ibu akhiri ya. Iya Ibu. Ya Ibu. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang